Lanjut. Kembali lagi di Poros Halang bersama saya Patrick dan dia Fuad. Selamat. Ya, gue Fuad. Ya, gue Fuad. Entar, lu bukan Fuad. Siapa lu? Fuad berbewok. Lu siapa? Gue Iron Man. Oh, lu Iron Man. Oh Gua iya, dia bikin kayak gini. Amerika. Oh iya, dia bikin kayak gini ya. Gak suka Captain America tapi pasang di IG foto Johnny Evan. Ya daripada kau. Chris Evan. Ya daripada kau. Aku kan cuma pakai bajunya. Tapi bener, gue kurang suka sama Cap gara-gara yang waktu Civil War. Gedek gue sama dia. Oh, dia terlalu lurus ya. Terlalu. Sebelum Civil War dong. Sebelum Civil War lah yang Winter Soldier. Yang Winter Soldier lah yang dia ngehajar si ini Iron Man. Kan Winter Soldier yang dia ngebelain apa pula? Winter Soldier mana ada Iron Man? Cumi Winter Soldier ada dong. Itu Civil War. Winter Soldier itu yang mati bapaknya Chaka. Itu ada Natasha Romanoff. Ya. Terus dia kabur, ada Falcon. Baru dicari sama akhirnya ketahuan sama si ini siapa? Si Iron Man yang Wait. Berhenti. No sound. Siapa? Anak-anak. Iya. Iya. Terus. Iya. Yang Civil War terakhir ya. Adegan terakhir Civil War, sorry. Civil War. Yang dia berantem sama si Tony Stark sama Iron Man itu. Yang terakhir. Lu sahabat, tapi lu belain orang yang bunuh bapak, ibu, sahabat lu. Bagi gue lu bukan sahabat itu. Gak ada cinta. Ya. Gini deh, Pet. Misalnya, gue tahu nih, ternyata yang bunuh bokap nyokap lu itu Robby gitu ya. Lu sahabat gue. Gitu. Susah bro, gue susah kalau milih lu sama Robby, gue susah bro. Nah ini sama dong kasusnya. Iya ini susah gue kalau kayak gitu. Jangan disamakan ke sana. Lagian Robby nggak mungkin bunuh bokap nyokap lu. Kan gue bilang, kan kondisinya di gue. Kalau gue nih jadi Captain America, gue tahu nih Robby bunuh bokap nyokap lu. Gue pasti tangkap si Robby. Coba, lu ganti perumpamannya. Dika. Teman kita yang satu lagi. Kalau misalnya Dika yang bunuh bokap nyokap lu, gue akan tangkap Dika dan gue kasih malu gitu loh. Sementara Captain America jadi suka bokap gue? Ya, kan dari awal gue bilang gitu, PA. Iya. Itu emang kurang gue otot saya. Kan karena ini gimana ya, makin tua makin ganteng jadi makin PA di sini. Kan itu istilahnya kan sekarang sebelnya tuh karena dia ngebelain orang yang ngebunuh bapak emak sahabatnya gitu, dan bagi gua enggak lah, lu kan sahabatnya gitu loh. Tapi kan dia bukan bela itunya sih, Wak. Dia kan membela prinsip kebebasan daripada para mutant juga, para heroes ini. Enggak, yang dia berantem itu kan karena yang mereka masuk ke ruang itu kan tiba-tiba diputer itunya, set gitu loh. Keluar tuh yang di video yang Tony Stark langsung kayak gini si Iron Man, terus yang bapaknya ditembak sama si Bucky yang disalib gitu. Iya, karena ya itu sahabatnya si Captain juga kan. Cuman kan Captain bilang pada saat itu dia kan bukan sebagai Bucky tapi sebagai Winter Soldier yang kotaknya lagi diaku. Ada pembenaran, itu tetap di satu orang yang sama gitu loh. The point kalau memang lu sahabat sama si Iron Man, ya lu akan serahkan dia ke Iron Man gitu loh. Tapi itu kan sama aja gitu. Contohnya gini lah, Wat. Misalnya nih, kau berantem sama orang kan. Ternyata yang kau pukulin itu ternyata sepupunya teman aku. Karena aku jadi serba salah, Wat. Enggak, kalau sepupu teman-teman kau itu salah, terus kau mau belain gitu. Karena Ya sama aja Winter Soldier juga salah. Iya berarti nggak perlu kau bela kan? Iya betul. Nah, itu belain siapa Captain America? Makanya kau jadi Tony Stark sekarang kan? Aku kan udah jelas nih Captain America tadi kan. Aku dari dulu memang tim Iron Man. Oke. Gitu. Kalau aku bukan Captain America, Wak.
Itu orang semua salah kemarin. Semua ngelihat ya, karena aku pakai kostumnya dia itu, terus semua Oh, bilang aku Kapten Thor Amerika. yang udah mabuk. Bukan. Iya, Iya, Thor yang udah iya. Yang kebanyakan makan pizza. tapi yang kebanyakan ngebir sama Ya, makan pizza sambil tuh duduk main PUBG. yang main game terus kerja. Iya, itu dia, itu Ya kotor itu yang aku. udah mabuk. Nah, Itu cuman kamu waktu tuh. itu kan yang ditunjukkan di film kan yang Thor yang udah jadi gendut. Orang itu nggak Nah, nunjukin pas waktu Captain America jadi gendut. Itu seharusnya peran aku waktu itu. Mendadak jadi Asia si Chris Evans ya. gawat, gawat. Iya, tapi Enggak, emang dari dulu aku tapi selalu guys, tim Iron Man. aku bukan Captain America, aku Kapten Tanah Karo, Pak. Menjajua kita kerina. Kalau Kapten Amerika ngomong for justice gitu kan, kalau aku ku jakera gitu. Ada nadanya, Pak, kalau kita ngomong. Langsung bawa jeruk rasaku ini. Nah, itulah kan Jeruk rasis kau jahe. sama orang Karo kan. Kenapa Oh, orang enggak Karo dong. harus langsung ke jeruk? Men. Jeruk itu adalah salah satu kebanggaan Tanah Karo. Betul, Bukan rasis. betul. Even aku aja kalau ke Kaban Jahe dari Jember ke Brastagi, yang aku beli itu 2 aja, mangga udang sama jeruk. Ya, sama jeruk. Udah itu 2, Pet. Markisa nomor sekian sama aku. Ya Ya Markisa karena 2, tapi karena dulu jeruk memang sama mangga udangnya itu nggak ada lawan. Jadi bukan rasis, itu justru kebanggaan aku sebagai orang Medan. Itu ya, salah satu komoditi terbaik dari provinsi yang aku tinggali. betul. Itulah Gitu. yang membuat aku tamat SMA. Iyalah, kalau nggak ada ladang Enggak, jeruk sama mangga, nggak sekolah kau, Pet. Kan gitu. Jadi ya, bukan rasis, jangan kurang-kurang kebanggaan bawa orang ons Karo lagi. lah, sebagai orang Karo dibilang kan Iya. jeruk Medan, sebenarnya itu bukan jeruk Medan, Aduh, itu jeruk Tanah jeruk Kaban Karo. Jahe itu Jeruk Kaban sebenarnya. Cuma Jahe, balik lagi Brastagi, kan tiga pinang. digeneralisir karena orang kan datang ke ibu kotanya kan Ya, gitu. Terus dari Tanah Karo juga kalau lu tidak lempar ke bawah kan juga mungkin tidak akan terkenal sekarang kan, kasarnya begitu. betul. Markisa, Markisa jeruk, dulu terkenal, sekarang kan udah kurang. mangga udang aku paling suka, betul. Oh, iya. Cuma di Medan itu ada, cuma di Kaban Jahe itu ada mangga udang. Segini-segini, aduh. Sebenarnya Kaban Jahe punya buah-buahan. Kalau ke Siantar ada mie pangsit Siantar yang terkenal. Ya, pangsit mah di mana-mana seluruh dunia kau cari Tapi ada. harus kau coba mie pangsit Siantar, Pak. Mangga udang beda. Mah enggak lah. Aku pertama kali main bola ya di Brastagi itu kelas 1 SMA kalau nggak salah, kami ada uji coba ke sana. Umur 15 tahun. Sesak napas. Jadi itulah rupanya, kan zaman dulu ngebaca nih yang La Paz ya, yang markasnya timnas Bolivia itu yang berapa ribu meter ketinggian, yang menjadi salah satu faktor pendorong ini jadi boostnya mereka lah gitu, bahwa ya benar tidak semua tim bisa bermain di ketinggian seperti itu. Kenapa? Karena oksigennya kan tipis. Kalau lebih gampang capek. Makanya dulu nih aku baca kalau misalnya tim Brazil, Amerika Selatan tuh kalau pra Piala Dunia tuh main ke Bolivia, mereka datang lebih cepat gitu. Nah, itu aku kelas 1 SMA, kami uji coba di Brastagi gitu ya. Dingin, terus susah, nafas cepet, capek rupanya kayak gitu. Padahal sebelumnya SMP kelas 1, kelas 2 tuh aku udah gak suku taekwondo tuh ke Kaban Jahe tuh. Kami setahun sekali itu ke Kaban Jahe tuh ada gak suku lari gitu, latihan. Nah, itu memang berasa capek. Cuma maksudnya beda pada saat ternyata main bola gitu. Karena kok naik turun kondisinya konstan kan, enggak? Iya, main bola itu kan enggak gitu ya. Jadi wah berasa tuh SMA kelas 1 pas main di Brastagi itu. Wah, tapi emang enak lah, emang Medan itu tim gua. Gitu. Jadi udah jelas lah ya, awak tim Iron Man. Captain America no gitu. Sama kayak gua timnya Bruno Fernandes, bukan Paul Pogba. Kalau itu ya saya juga timnya Bruno Fernandes. Lebih kepada timnya Sancho sih saya. Ya, Sancho itu macam Sangchi.
Sekarang iya Sancho itu sanksi. Yang saat ini juga aku sanksikan kemampuannya saat ini. Sanksi kami sama kau nih Sancho. Semoga dia cepat-cepatlah membuktikan dan mematikan kesangsianku. Kan gitu. Ada kemungkinan dia main Sabtu besok. Haruslah Pak. Kan Oh iya. Enggak dong, bisa dong, kemungkinan besar lah. Karena kan dia mau diduetkan sama si Rashford kan dari awal-awal digadang-gadangkan kan. Nah, kemungkinan besar Rashford kan, mau main kan. Kata Ole kan Rashford walaupun orang tua jam segini udah ngantuk dia. Besok main bola. Sancho Rashford walaupun sudah fit tapi belum tentu main starter gitu kan, kata Ole bisa jadi dari cadangan gitu. Jadi cadangan gitu. Tapi Sancho sendiri menurut gue punya satu keuntungan bahwa di partai terakhir Inggris yang lawan Hungary dia kan nggak main. Ya. Sancho cadangan gitu. Jadi harusnya dia lebih fresh. Sementara di partai sebelumnya yang lawan apa ya? Andorra apa siapa gitu gue lupa. Itu Inggris menang 5-0 tuh Sancho bikin 2 assist kan. Gitu. Jadi iya, dia bikin assist. Ya, harusnya sih besok dia bisa dimaksimalin main dari awal gitu ya, taruh di kanan gitu, dan Rashford bisa menjadi elemen of surprise-nya United gitu loh. Salah satu yang mungkin bikin gua agak happy juga, katanya kan kembali lagi nih Maguire udah fit untuk main. Ya udah latihan. Yeah. Cuma main apa enggak belum tahu. Dia sama Ahmad Diallo sih udah latihan katanya. Tapi Varane cedera. Ya, Varane cedera. Emang kan gue pernah bilang di episode awal, United perlu diruqyah, ada aja cobaannya gitu. Ada aja gitu loh. Dan sekarang masuk festive period nih ya, early festive period bola menurut aku, karena setelah Leicester, Atalanta, Liverpool terus-terusan tuh nanti gitu ya. Sampai ke Desember itu yang Varane cedera, sementara Varane salah satu pemain yang tampil cukup baik kan so far gitu. Varane cedera, Lingard di sekelilingi berita tentang perpanjangan kontraknya, pasti mengganggu pikirannya juga. Donny van de Beek Lingard lagi cocok ke Barcelona gantiin Messi. Aku udah terlalu banyak musuh kuat, nggak mau kutambah lagi. Kenapa? Apa urusannya? Nanti ku bilang kayak gitu diserang netizen lagi. GR kali, kau nggak boleh berpendapat lucu-lucuan bahwa ya Lingard cocok di Messi gitu loh. Menurut kau memang cocok? Messi diserang. Iya. Cocok. Kan dia kan sering disebut Lionel Lingard. Lingardinho. Iya kan pas kan gitu dengan Ronaldinho, Lionel Lingard gitu loh. Tapi berarti nama dia Lionel Lingardinho kayak gitu ya, cocok ya. Mungkin gitu loh. Kan dia lagi antara Barcelona sama AC Milan kan yang tertarik gitu sama dia gitu loh. Menurut gua Barcelona lah udah gitu loh. Pas itu. Kalau aku bilang jarang sih pemain Inggris sukses di luar sana. Bukan ya, jarang, hampir tidak ada sampai kemudian McManaman, kemudian Beckham. Sama Beckham. Nah, itulah kan. Ya, sekarang sebelumnya ada lagi sekarang. Chris Smalling. Chris Smalling sekarang. Ya, AS Roma kan betah-betah aja dia, aman-aman aja dia kan. Ya, tapi kan Owen Hargreaves Bayern Munich. Hargreaves itu bukan dari Inggris sama sekali, dari Kanada dia. Kanada dia aslinya, ya. Dia tapi kan dia bela Inggris, warga negara Inggris jatuhnya kan. Iya, tapi dia tidak pernah mengecap kompetisi di Inggris kan. Gitu. Ini kan kita cerita pemain-pemain yang udah sukses kayak dulu Ian Rush segitu jagonya sama Liverpool jadi top scorer gitu segala macam, pindah ke Juventus B aja, kemudian balik. Pun dengan Michael Owen berangkat ke Real Madrid. Ke Madrid B aja begitu. Kencang dulu di Liverpool. Iya, di Liverpool. Gitu. Yang paling penting kan McManaman lah pertama yang juara Champions 98 itu kan McManaman main kalau nggak salah ingat ya. Yang sukses bersama Real Madrid ya McManaman sama Beckham ya. Beckham nggak cuma di Madrid aja, di PSG sukses, di AC Milan pinjaman juga sukses. Iya. LA Galaxy sukses. Woodgate segitu bagusnya waktu di Leeds gitu ya. Pindah ke Madrid jadi pesakitan. Kemudian sayangnya balik ke Middlesbrough jadi B banget. Ya, David Platt segitu bagus di Piala Dunia 90, pindah ke Samdo, kemudian kemana-mana B aja gitu. Nggak jelek-jelek amat, tapi juga nggak yang
bagus banget. Des Walker juga di Sampdoria juga ya B aja gitu loh. Kemudian siapa lagi ya? Ya benar sih, hampir ya sangat jarang lah main Inggris yang sukses di luar gitu. Nah, Lingard sih balik lagi, entah ini permainan agent atau apa ya, gue nggak ngerti atau posisi tawar dia. Apalagi kan berapa kali main kemarin kan dia bisa menunjukkan pantas nih sebagai super sub, bikin gol gitu ya. Jadi mulai ngerasa gue bisa nih naik gaji segala macam, kita nggak tahu gitu loh. Tapi mimpi juga sih dia kalau dengan cara kayak gitu. Kalau seorang Cristiano Ronaldo bikin kayak gitu, Bruno Fernandes bikin kayak gitu, Pogba bikin kayak gitu, masih masuk akal. Jesse Lingard bikin kayak gitu, agennya agak-agak gila agennya. Agennya kan si Roy ini kan, Mino kan dia. Ya, masalah dia Mino gitu loh. Jadi ya memang memasuki minggu-minggu padat ini gitu ya, minggu-minggu bahaya, goyangannya ngeri banget di United kan gitu. Cedera pemain, urusan kontrak. Pogba kan juga keluar Bruno lagi tuh kemarin beritanya. Bruno juga kan lagi negosiasi udah ready perpanjangan kontrak segala macam. Ini kalau kalian ikutin, udah dari Januari tahun ini tuh beritanya keluar, mau perpanjang kontrak, gak kelar-kelar loh. Jadi cabut aja lah dia, udah cabut aja lah dua-dua sama Lingard gitu loh. Kalau Lingard sih gue rasa kalau emang mau pindah aja udah, paling nggak ngurangin beban gaji lah gitu. Itu aja. Ya, dia kalau gue rasa sih kalau seorang Jesse Lingard dia nggak akan pindah sih. Ya kalaupun misalnya itu permainan ya kayak kau bilang, permainan untuk naikin gaji, penawaran kayak gitu. Kalaupun dia pindah, it's okay, it's good for him juga kan. Dia akan dapat menit main, mudah-mudahan. Kalau dia Milan sih gue yakin dia dapat menit main. Kalau di Barcelona? Gue belum terlalu yakin karena dia masih sama Depay di sana kan kalau nggak salah ya. Ya Depay, Aguero mau di mana lu letakkan gitu? Dembele, ya Lingard kan posisinya tidak bentrok sama si Aguero pun dengan Depay. Depay bentrok lah. Enggak, Depay di kiri, Lingard bisa main di nomor 10 kan. Gitu Oke. Gitu, itu sih. Dan ya Milan sih mungkin bisa jadi jaminan, apalagi relasi United sama Milan bagus nih soal pinjam-minjem kan gitu kan. Dari zaman kapan kan beli jual pemain di sana. Dan bisa jadi itu jadi alat buat kalau emang mau datengin Frank Casey musim depan. Casey, Jadi sebenarnya itu nggak perlu pakai alat juga, dia kan udah free transfer musim depan. Iya belum, kan dia belum perpanjang kontrak katanya, kan masih ada sisa sampai Januari kan gitu. Balik lagi ke Leicester. Ini musim lalu sih Leicester formnya bagus ya gitu. Cuma musim ini somehow karena cedera si Justin, kemudian Fofana, kemudian James Maddison belum di penampilan terbaik gitu ya. Harusnya sih United bisa menang, harusnya. Cuma balik lagi ini MU gitu loh yang suka bikin pusing fansnya sendiri kan gitu, suka bikin deg-degan fansnya kan gitu, karena kan di atas kertas iya di atas kertas tuh biasanya MU itu semuanya juga di atas kertas biasanya kan Manchester United harusnya menang, lawan Aston Villa juga seharusnya kita menang, lawan West Ham juga seharusnya dengan gampang memenangkan pertandingannya. Nyatanya kan tidak seperti itu kan. Kita balik lagi kayak kalimat kau, jangan pernah meragukan kemampuan Manchester United untuk mengecewakan penggemar. Nah ini. Dan by the way ini kita take-nya malam hari ini. Jadi buat kalau ngantuk-ngantuk kayak gitu wajar lah ya, udah orang tua. Besok main bola lagi gitu. Jadi lawan Leicester ya ngeri-ngeri sedap sih gitu. Ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya nggak cuma lawan Leicester sih, hampir semua lawan United kita akan ngeri-ngeri sedap kan gitu. Sampai Desember ini jantungan kita. Udah, sesimpel itu aja. Iya, sampai Desember kan tadi itu bilang kan jadwalnya kan gitu. Tapi satu sisi Aaron Wan-Bissaka lebih fit. Kemudian Bailey lebih fit. De Gea ya ke timnas tapi nggak main. Ada kemungkinan nggak Ole nyoba pakai 3-4-1-2 lagi gitu loh. Sebenarnya gue pengen banget ngelihat Ole main gitu. Kalaupun misalnya lu bisa coba Scott jadi back tengah kan,
salah satu dari center half, karena di Scotland kan posisi Scott McTominay, bahkan kemarin dia bikin gol tuh walaupun dari bawah corner. Kan kemarin Scotland seri itu 2-2 nggak salah, golnya si Scott McTominay dari bola pojok itu di injury time. Maksud gua, tapi kalau kau mundurkan, lu coba aja gitu. Tapi kalau kau mundurkan Scott McTominay ke belakang jadi back tengah, kita di tengah kita betul-betul kosong lah. Ngandalin siapa? Matic sama Fred. Iya. Lawan Didi. Fred kan belum tentu main. Iya, Fred belum tentu main malah. Ya udah, lu taruh aja Didi sama si Van de Beek gitu di situ gitu loh. Karena lu taruh. Iya. Van de Beek Lu taruh Didi. Matic. Kemudian Bruno duetin aja tuh si Ronaldo sama Rashford kan gitu. Kiri Luke Shaw, kanannya si Wan-Bissaka. Udah coba. Cuma ya balik lagi, kita bisa bilang coba, tapi kan semua keputusan di Ole. Kalau kalah juga kepala dia yang pusing kan gitu. Jadi gue cuma punya harapan kalau misalnya mau Ole bisa pakai pola 3 back, toh dia udah pernah pakai kan gitu. Sebenarnya balik lagi kepada pertanyaannya yang mendasar itu adalah kira-kira Leicester datang dengan formasi seperti apa, yang mereka akan menurunkan formasi seperti apa, karena itu yang menjadi pertimbangan untuk apapun formasi yang dia akan diturunkan sama Ole. Leicester nggak datang, Leicester menunggu, kan mereka yang Leicester menunggu, ya itulah, ngerti lah kau, kita datang ke sana kan, kita main-main nyamperin ke rumahnya orang itu, jadi kira-kira formasi apa yang mereka turunkan, karena itu yang harus kita hadapi juga. Mereka pasti nyerang lah, udah pasti at their own home kan. Thing is, kalau aku sih pribadi, ya kan udah tahu, aku pengennya boleh nyobain 4-4-2 diamond. Dari kapan hari aku udah bilang kan. Ya, 4-4-2 diamond lu pakai gitu kan. Lu taruh Matic, McTominay. Kalau emang lu mainin Pogba, di sisi kiri Bruno. Kalau gue pengen ngelihat sebenarnya udah lu duetin aja Ronaldo sama Rashford udah gitu. Karena sampai saat ini Sancho tidak bisa membuktikan kapasitasnya kan gitu. Jadi better lu kasih satu strategi yang baru lagi, tapi yang udah pernah lu pakai. Kemudian elemen of surprise-nya adalah lu punya Sancho di bench. Jadi once misalnya itu stuck segala macam, baru lu ubah gitu. Lu mainin lagi Sancho di kanan, Rashford. Kalau gua ya pikirannya seperti itu. Balik lagi, semua keputusan itu di tangan pelatih dan staff-staffnya kan gitu. Kita cuma bisa kirim doa. Gitu, kalau gua mah gitu. Iya, itu aja udah kalau gua. Tapi karena apa? Ya itu tadi ngelihat trennya Leicester juga tidak terlalu bagus musim ini dibanding musim lalu. It should be a win game lah for United. Karena bisa jadi booster sebelum lu ke Champions League, sebelum lu ketemu Liverpool pekan depan. Dan memang untuk 3-4 pertandingan ke depan tuh it's all a must win game sih buat Ole dan Manchester United, karena di luar masalah dia untuk mengamankan pekerjaan dia atau apa, itu bukan itu yang buat bernilai, tapi untuk dapat bisa tetap menempel di liga bersama Chelsea, Liverpool, siapa lagi, bahkan Brentford, Brighton, jangan sampai maksudnya jarak di table tuh menjauh, karena 2-3 pertandingan ke depan ini benar-benar krusial banget. Untuk siapa yang jelek? Lu. Sinyal gua. Iya, seperti biasa. Dari tadi gua di rumah. Gua pakai Telkomsel, dari tadi bagus-bagus aja gitu loh. Bangku patah-patah dikit, macam Anissa Bahar. Coba patah-patah dulu. Tapi normal sekarang. Gue yang patah-patah dulu coba. Atau mau ngebor kok kayak siapa istrinya Adam Inul. Kayak Mbak Inul, ayo coba ngebor dulu, milih mana, mau patah-patah atau ngebor. Gitu, ya, jadi at the end of the day, gue bilang sih ya 3 pertandingan ke depan ini Manchester United butuh banget poin-poinnya untuk tetap menjaga konsistensi di top of the league, paling tidak menempel dengan poin-poin yang di atas kalau memang mau berkompetisi sampai akhir musim. It's a must do game. Ya, di luar juga Champions League untuk lo jadi booster seperti yang lo bilang tadi. So, semoga this weekend 3 points. So 1 poin nggak cukup sih kalau menurut gue, harus 3 poin sih. Ya, karena udah 2 pertandingan terakhir nggak menang kan. Yep. Kalah seri gitu ya. Dan kalau kita main tuh jam 9, United main jam 24.5, kalau jam 9 nggak salah mainnya ya. Gue lupa Chelsea sama
Karena Liverpool tuh kalau nggak salah mainnya besok, kalau gue nggak salah ingat, Minggu, Sabtu gitu, gue lupa lah. Karena ya kalau menang paling nggak kan lu bisa mimpin klasemen kan. Kalau jadwalnya nggak bareng ya gue lupa. Mungkin Mimin bisa ngasih info si Chelsea, Liverpool sama City mainnya di Sabtu atau Minggu. Tapi yang jelas United itu mainnya jam 9. Main jam 9, ya kalau nggak bareng sama yang lain mungkin menang bisa mimpin klasemen, itu lumayan kan. Maksud gue itu tadi menunjukkan bahwa tim ini bisa bersaing. Liverpool duluan main, City MU bareng. Oh, oke ya, berarti Liverpool tuh ketemu siapa sih? Gue lupa. Ini Watford. Ya, Liverpool ketemu Watford kalau gue nggak salah. Sementara Arsenal ketemu Palace, City ketemu bukan Southampton, City itu ketemu siapa ya? Nggak lupa. Chelsea berarti yang main minggu ya. City ketemu Burnley. Chelsea yang main minggu ya, Min ya? Ya, kalau nggak salah ya, Chelsea itu yang main minggu. Itu sih. So, kalau gue sih itu, gue rasa kalau keinginannya gue adalah main dengan 3 back atau ya sama kayak Patrick pakai 4-4-2 diamond. Balik lagi, semua keputusan itu ada di Ole gitu loh. Menang kalah segala macam itu pasti mereka udah mikir lah gue mau pakai taktik seperti apa segala macam gitu loh. Nggak akan kita bilang wah mendingan kemarin begini. Enggak, kita bukan kaum mendang-mending gitu. Kita yang dan Ole juga tahu lah. Ya, lu punya dan harapan. Ole juga tahu lah dia pentingnya pertandingan tersebut kan. Ini juga balik lagi. You lose it, itu pekerjaan lu juga yang bakal hilang. Kan kita balik lagi. Kita tetap akan dukung Ole selama dia manajer Manchester United. Tapi kalau dia nggak bisa mempertahankan pekerjaannya dia, ya kita akan mendukung manajer berikutnya kan gitu. Berarti memang not good enough udah gitu loh, dengan waktu yang udah diberikan kan gitu. Oh ya, Chelsea Brentford juga main Sabtu karena minggu depan kan pada main di Champions League ya. Jadi semua mainnya Sabtu gitu loh. Sama satu lagi ya, umpannya Fred ke Neymar tuh bagus loh. yang bagian mana? Yang baik jadi gol, yang jadi assist, atau yang pas waktu kita bukan yang back heel ketinggalan di mana? Akan dia ada juga tuh yang dari tengah tuh si Neymar udah back heel dia ngasih back heel tapi bolanya nyangkut. Neymarnya gitu ngomel-ngomel. Tapi sebenarnya passing dia kayak gitu ya sama kayak yang kita bilang crossingnya ke Cavani itu yang nggak gol kan gitu kan udah cakep banget gitu loh. Ada aja, cuma ya Fred is being Fred lah. Gitu. Tapi at the end of the day Neymar yang nggak paham maunya Fred, kata si Mimin. Betul, itu salahnya Neymar, bukan salahnya Fred. Bukan salah Fred. Fred udah bener, lu kesana Neymarnya nggak ngerti. Salah, gitu. Salah di Neymar lah. Atau salah di bolanya. At the end of the day, mau kalian bilang nggak suka sama Fred ya. Dia bikin asis di tim nasional kan sesimpel itu aja. Dan asisnya bukan asis jelek loh. Iya, asisnya bagus loh. Kan gitu. Ya walaupun si Mimin tadi bikin gue ngakak sih, gue buka Twitter. Coba kasih caption, terus ada yang ngasih captionnya Cavani bertemu GOAT, katanya. Gue ngakak sendiri, gue anjing. Oh yang pelukan sama Cavani. Iya. So, Fred belum tentu main. Kita ambil kesimpulan ya. Ya. Biar nggak lama-lama. Besok mau pagi-pagi kan mau main bola kok sama berdebat. Oh iya dong. Iyalah, itu lebih penting daripada Porsalang. Oh iyalah. Men, potong gaji dia untuk yang berikutnya, Men. Main bola ngilangin stres. Take Porsalang sama Kuan nambah stres. Bukannya nambah bahagia, Wat. Aku gitu loh. Ya nggak apa-apa. Kalau kau mau libur dulu nggak apa-apa. Aku panggil Sylvia Genbatin untuk ganti dulu. Itu angka 1, Wak. Salah jari kau. Enggak, ya aku kan bisa kuturunkan ini, enggak ngerti kau. Jangan kau turunkan. Jangan sama aku. Nanti salah. Nanti kita jadi tim gitu. Kita jadi tim DC, kita kan tim Marvel. Kalau tim DC kan yang suka yang sama sejenis. Aku nonton Batwoman. Asli gedek aku sekarang lihat di sini. Udah Superman. Batwoman? Iya, ada Batwoman di HBO Go. Serial Catwoman. Batwoman. Ya, aku tahu ini. I don't give a shit about Batwoman. But the best Catwoman was Anne Hathaway. Michelle Pfeiffer. No, Anne Hathaway.
Oh ya itu jelas lah. Yang pakai baju Catwoman, nempel semua, naik keretanya terus kayak gini, Allah. Oh, nungging dia Pak. Nungging dia. The best Catwoman ever, paling sucks ya Halle Berry. Halle Berry itu paling nggak penting. Catwoman Halle Berry itu flop terbesar sih. Itu flop terbesarnya karirnya dia. Michelle Pfeiffer sih masih oke ya. Sampai bahkan waktu ada Halle Berry gue masih lebih suka Michelle Pfeiffer. Tapi begitu Anne Hathaway yang jadi Catwoman, astagfirullahaladzim. Tapi jujur ya, Pak. Ini aku jujur kali. Waktu pertama kali aku nonton, dan nontonnya di bioskop. Entah kenapa bisa kepikiran sama aku. Pas waktu Anne Hathaway naik pet motor itu, pantatnya nungging kayak gitu. Yang kepikiranku cuma satu. Gimana lah kalau ada penumpangnya dia kentut ya? Gitu. Kok pikir dia ojol? Iya, kalau dia sampai ada penumpang, dia pas lagi bawa kayak gitu ya, masuk angin ya kan. Tut katanya, nggak enak kali itu langsung itu Pak, direct gitu. Pet sekarang kok bayang gini ya. It worth to try. It worth it lah. Kau dapat kentutnya Anne Hathaway. Cemana kau meluk? Dia tiduran Pak, kau peluk jatuh lah motornya, gak pakai juga. Ini pembahasan nggak penting. Anne Hathaway itu paten, udah paling paten. Anne Hathaway itu Catwoman paling, udah paling paten itu udah nggak laut. Seks banget, parah. Anne Hathaway. Kalau kau suka Anne Hathaway kan? Kalau aku Ana de Armas. Memang yang namanya cuma pendek-pendek gitu, cantik-cantik biasanya. Dah. Thank you terutama untuk kalian yang udah nonton episode sebelum ini 2 jam 1 jam 49 menit. Oh ya, sorry juga ya ada blank spot di situ. Bukan apa-apa, Wak. Kita udah capek kali tuh ngedit itu. Enggak hilang-hilang blank spotnya itu. Kurasa yang ngedit emang PA. Yang ngedit PA. Tapi itu emang terima kasih untuk kalian yang nonton. Thank you. Gila kalian, gua salut lah yang nonton full 1 jam 49 menit, gua asli salut sama kalian. Aku aja nontonnya lagi, mungkin karena aku sambil ngeditnya ya, jadi udah 2 kali aku nonton itu. Pas nontonnya ketiga kalinya aku aja, lama juga ya. Tapi terakhir kali ya, 149 ya, gak mau lagi aku. By the way, Min, kau kalau mau ngambil video, gua kasih tau kau ya, kau kasih ruang sedikit, di sini ada logo Poros Salang. Kemarin tuh bingung aku mau bikin sampai sekecil itu biar nggak kelihatan gemuk-gemuk kali aku agak kasih jarak lah kayak gini kan nggak kelihatan bentuknya. Protes sama Mimin dulu. Itu baru ya yang Stop Smoking Start Love itu baru ya? Dia ada 2, satu lagi di atas juga ada tuh. Ya. Oke. Have a nice weekend everybody. Semoga United bisa menyempurnakan weekend kalian in a good way, bisa memberi hiburan di weekend kalian in a good way. Karena bagi yang nggak suka United pasti pada saat United kalah bagi mereka itu hiburan kan gitu. Betul. Sebenarnya menang kalah semua akan bahagia kok. Mikir ini, karena yang menang pendukung MU pasti akan, yang betul-betul mendukung MU pasti akan bahagia. Kalaupun kalah, yang pendukung anti MU dan bagi Ole Outers juga bolot-bolot pasti tetap bahagia kan. Jadi weekend ini pasti bahagia semuanya, apapun itu setiap hasilnya. Weekend. Itu udah setiap weekend. Itu setiap weekend kan. Jadi have a great weekend people. Nanti kita bertemu hari Minggu, di mana kita berdebat lagi. Kalau misalnya MU menang, otomatis sepi Minggu. Tapi kalau MU kalah, Minggu kita pasti rame, oke? Thank you. Thank you for watching. Kan dia Justin lagi di sana kan, jadi kita ganti. Thank you for watching, and we'll see you next time. Bye. Bye.